kita. Jadi itulah saya kutip, itulah saya imani, karena firman Tuhan kepada kita, jangan kau khawatir, karena lebih besar katanya roh Tuhan yang berikan kepada kita ketimbang roh-roh dan dunia ini. Jadi itu saya imani, sehingga benar Bapak Saudara, sangat luar biasa. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Itu saya alaminya. Karena itu melakukan doa puasa tadi bukan karena diri kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena dulu untuk diri kita sendiri, tapi untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi itu artinya kita berdoa puasa saudaraku, supaya kita ini betul-betul ada dalam tuntunan Tuhan, supaya kita diberikan Tuhan kekuatan untuk melawan hawa nafsu, kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi di sini kita melihat tadi jelas firman Tuhan mengatakan jika kita berpuasa itu dengan pamer-pameran, di sini katanya tarik kepada kita, dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi apa artinya kita dipuji orang? Jika kita menyiksa diri, kita kumat asam lambung kita gara-gara kita mau dipuji orang. Kita berpuasa supaya puji orang, kita kumat mak kita, kumat lambung kita. Karena apa? Karena kita tidak, kekuatan kita dari diri kita sendiri, bukan kekuatan kita dari Tuhan. Jika kita berpuasa untuk Tuhan, tentu Tuhan memberikan kita kekuatan. Jadi kita tidak ada sakit-sakit, tidak kita menjadi sakit lemah. Karena apa? Karena kita untuk bela kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini ayat 17 mengatakan kepada kita, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi kita itu selayaknya bagaimana kita biasanya, tidak muram, tidak lesu, tidak cemas, tapi semangat, ceria, dan betul-betul kita tidak nampak bahwa kita itu orang puasa. Kenapa? Karena itu kita puasa bukanlah untuk manusia, tapi kita itu berpuasa untuk Tuhan, membela kebenaran, untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu semuanya Bapak Saudaraku, upah kita besar di sorga. Jadi tujuan kita itu bukanlah upah di dunia. Upah dunia bagaimana pujian-pujian dari orang. Pujian-pujian dari orang itu apa yang kita dapat? Hanya itu aja. Bukannya kita mendapatkan mahkota kerajaan sorga. Jadi tujuan kita itu bisa kita membela diri kita, membela Tuhan untuk menanggalkan kedaging kita. Di mana tadi ayat 18 mengatakan kepada kita, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sudah berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita perlu adalah upah dari Tuhan, pembalasan dari Tuhan, bukannya pembalasan dari dunia. Jadi jika kita mengatakan saya yang berpuasa, kita pamer-pamer kepada orang lain, bahwa kita ini melihat muka kita muram, bahwa kita lesu, bahwa kita tidak semangat, kita itu berarti kita memamer-mamerkan kepada orang lain. Tapi di sini diajaran Tuhan kepada kita berpuasa itu untuk Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang menilai kita, biarlah Tuhan yang memberikan kita kekuatan, biarlah Tuhan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu semuanya tidak gampang jika kita tidak hidup dalam Tuhan, tidak kita menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Itu tidak gampang. Tapi jika kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, tentu kita mampu, karena pembelaan-pembelaan yang diberikan Tuhan kepada kita sangat luar biasa. Di mana katakannya Yohanes 14 di sini katakannya tadi kita harus melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita bahwa Tuhan Yesus juga berpuasa. Di sini kita melihat Yohanes 14 ayat 15 mengatakan kepada kita begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi apa perintah Tuhan Yesus itu? Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus semenjak dia di dunia dulu. Nah, jadi dia sudah memberikan firman-Nya kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita lakukan. Jadi bukannya hanya kita sekedar membaca, bukan hanya kita sekedar mengerti, tapi kita melakukannya taat dan setia.
Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita diajarkannya kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu tidak gampang. Tidak gampang jika kita mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan pikiran kita, jika kita mengandalkan daging kita, itu tidaklah gampang. Jadi, tapi harus kita menanggalkan kedagingan kita, mengikut Tuhan Yesus. Jadi sini Bapak Saudaraku, apakah kita mampu? Tentu kita tidak mampu jika kita tidak diberikan roh penolong. Karena kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Jadi makanya sini kita diberikan roh penolong. Jadi ayat 16 mengatakan kepada kita, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita sungguh-sungguh untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita roh penolong. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Jangan kita mengatakan aku tidak mampu, aku tidak kuat. Karena apa? Karena bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan usaha kita, tapi Tuhan memberikan kita roh penolong supaya kita mampu untuk membela kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita mampu menanggalkan kedagingan kita, supaya kita mampu menanggalkan harga diri kita, supaya kita mampu menanggalkan ego kita, supaya kita mampu menanggalkan kemauan kita, tapi kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga kita tidak egois, Bapak Saudaraku. Jadi ini semuanya ada roh penolong, menuntun, membimbing, menyertai kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan sehingga kita itu seperti air mengalir melakukannya. Kita tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Bagaimana kita lihat bangsa Israel dari tanah Mesir bersungut-sungut sehingga mati yang di tengah jalan. Jadi itu karena bersungut-sungut, tidak merasa puas, tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tapi mengandalkan kedagingannya, sehingga dia mengatakan mengeluh dia tidak ada tomat, tidak ada bawang perai katanya, tidak ada bawang. Dia mengeluh. Tapi saya di sana dulu di Mesir saya mendapatkan itu semua. Tapi sini cuma hanya ada burung puyuh dan mana. Jadi sungguh-sungguh dia. Tapi nggak tahu dia akhirnya bagaimana. Karena tujuan itu adalah menuju tanah Kanaan, tanah yang subur. Jadi tapi karena mengeluh di tengah perjalanan sehingga tidak dapat tanah Kanaan itu. Sama seperti kita juga Bapak Saudara. Jika kita mengeluh terus menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Itulah tanah Kanaan itu Bapak Saudara. Banyak kita gugur di tengah perjalanan. Walaupun kita Kristen mengatakan saya ini penginjil, saya ini melayani Tuhan, saya ini hamba Tuhan, banyak gugur. Karena apa? Karena kita mengeluh terus. Kedagingan kita yang timbul. Banyak saat ini kedagingan sehingga kita itu meraih sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, bukan kita berpeduli kepada sesama manusia. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau haruslah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia, doakanlah musuh-musuhmu. Itu Tuhan mengatakan. Tapi kita itu tidak seberapa manusia pada umumnya, orang Kristen saat ini melakukan seperti itu. Tapi banyak manusia saat ini egois, mementingkan sendiri. Bagaimana di belakangku terserah, yang penting saya maju. Itu yang terjadi pada saat ini, apalagi akhir-akhir zaman ini, saudaraku. Hidup ini semakin sukar, semakin susah. Jadi banyak saat ini mementingkan sendiri, banyak saat ini menimbun hartanya supaya nanti ada bekal aku, apabila pun nanti ada bencana, apa masalah, saya sudah ada bekal, saya sudah ada di situ, saya sudah ada harta saya timbun. Itu dia berpikir. Kenapa? Karena dia menganggap hidup ini selama-lamanya. Tidak dia pikir bagaimana ketika dia timbun pun itu tidak berdiri pada orang lain, dia nanti akan dibakar selama-lamanya. Itu tidak pikir. Sama seperti orang kaya dengan Lazarus, dia pesta pora bersenang-senang. Jadi ini kita harus pikirkan, saudaraku, bahwa kita di dunia ini singgah sementara. Jadi kita berpikir hanya tentang dunia saja, tapi kita berpikir harus untuk kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Karena itu tidak ada yang bisa menghindarinya, Bapak Saudaraku. Tiada manusia bisa menghindari kematian, itu tidak ada. Tidak ada manusia yang utuh selama-lamanya hidup dalam dunia ini. Bahkan kita tahu dunia ini akan hancur semuanya dari segala yang hidup dalam dunia ini. Jadi ini harus kita wanti-wanti, harus kita pikirkan dari sekarang selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berpikir.
Nah, jadi ini Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, ada roh Tuhan yang bekerja. Jadi ayat 17 mengatakan kepada kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, bersyukurlah. Bersyukurlah di mana kita sudah menerima roh Tuhan, di mana kita sudah dituntun roh Tuhan. Bersyukurlah, walaupun mungkin secara daging itu menderita, walaupun mungkin secara daging itu kita dihina, dicaci, diejek, diolok, itu sudah bagian kita. Karena apa? Karena Bapak kita juga sudah mengalaminya terlebih dahulu. Jadi kitalah ahli waris, kitalah generasi penerus, kitalah pengikutnya, kitalah anak-anaknya. Tentu kita mengalami sedemikian rupa. Jadi tidak ada anak-anak Tuhan enak mulus seperti dunia mengatakan kamu akan diberkati berlimpah-limpah, bersenang-senang. Jadi itu kata dunia, bukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin ada tertulis itu bukanlah karena hal dunia, tapi itu hal-hal kehidupan yang kekal. Jadi karena perebutan kita itu bukanlah hal-hal dunia, tapi perebutan kita itu adalah mahkota kerajaan sorga. Di mana seperti kita melihat pemain bola. Pemain bola itu hanya dia merebut piala. Itu yang direbutkannya, bukannya harga diri, bukannya kedagingan dia. Walaupun mungkin kadang-kadang patah, tergelincir, bahkan juga terseleo, itu dia perjuangkan demi piala. Jadi bukannya dia menghiraukan dagingnya. Banyak saat ini kita melihat pemain bola itu, kita melihat sehingga cedera dia. Itu artinya dia tidak peduli tentang dagingnya, tapi dia peduli tentang piala yang akan diterimanya. Jadi begitulah kita ini hidup dalam dunia Saudaraku. Kita berpacu, berlari, menuju kebenaran firman Tuhan. Seperti pemain bola, dia akan berpacu, berlomba-lomba untuk menyepak bola itu supaya gol. Jadi kita juga Bapak Saudaraku hidup dalam kekristenan ini Bapak Saudaraku, bukannya santai-santai, bukan kita nunggu-nunggu saja, tapi kita harus berpacu semangat terus untuk menyepak bola kepada sasarannya. Jadi apa sasarannya itu Saudaraku? Sasarannya firman Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Jadi dasarnya itu adalah bola itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah dasarnya, itulah yang kita baca, taati dan setia melakukannya sehingga kita tepat pada sasaran. Jadi jika kita hanya mengikuti manusia Bapak Saudaraku, tentu manusia menginginkan seperti kehendaknya. Bagaimana kehendaknya Saudaraku? Banyak manusia ingin seperti orang-orang yang berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, kedagingan. Jadi banyak saat ini kedagingan itu yang bunyi. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita dapat originalnya. Jika kita hanya mendengar saja, jika kita hanya dengarkan apa kata orang, sehingga kita tidak akan dapat titik temunya. Karena apa? Karena manusia tidaklah sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di hidup dalam dunia ini. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman kebenaran. Jadi jangan kita lakukan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan dunia ini, tapi marilah kita berusaha kembali kepada firman Tuhan dengan aturan-aturan Tuhan Yesus. Karena itulah kebenaran. Karena jika kita tidak mau mengikuti aturan-aturannya, siapakah juru selamat kita? Siapakah kita membawa kita? Siapakah menuntun kita? Karena kita sini tadi katanya dunia tidak mengerti. Kita lihat ayat 17 tadi kata sini tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus tahu diri. Siapa kita sebenarnya? Apakah kita masih dunia? Kalau dunia, tentu firman Tuhan mengatakan tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita sudah mengenal Tuhan, sudah ada roh Tuhan dalam kita, tentu kita mengenal Tuhan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, dunia tidak melihat dia, di dunia tidak mengerti. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi jangan kita sama seperti dunia, Saudaraku. Kita tampil beda. Karena apa? Karena ada roh Tuhan menuntun kita. Jika belum ada roh Tuhan bekerja dalam hati kita, Saudaraku, mintalah.
Kembalilah, bukalah hati kita lebar-lebar, buka hati kita lebar-lebar, baca firman Tuhan ini, taati setia, sehingga sehingga Tuhan akan menurunkan roh penolong itu, yaitu Roh Kudus itu akan dimaterikan dengan roh kita ini, sehingga Roh Kudus itulah yang menuntun, membimbing, menyertai kita untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu, sehingga kita sama seperti ahli-ahli Taurat, sama kita seperti orang-orang Farisi. Kita mengerti, kita tahu seluk-beluk bagaimana Alkitab, kita tahu sebagaimana isi Alkitab ini, kita tahu bagaimana kerajaan bahwa nabi-nabi segala ceritanya kita tahu, tapi kita tidak ada dalam hadirat Tuhan. Kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, tidak dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan kehebatan kita, sehingga kita berbuat seturut dengan kehendak kita, sehingga Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah, jangan kita sempat Tuhan mengatakan nanti, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Tapi marilah kita dengan hati legowo, dengan hati lemah lembut datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, sekarang saya tidak tahu apa-apa, saya harga debu pun tidak. Tuhan, tuntun saya Tuhan Yesus, penuhi hati saya dengan tuntun Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati saya ini, sehingga Dia akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari setiap gerak-gerik saya, sehingga saya bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga Tuhan akan berikan kepada kita roh penolong itu. Jangan kita merasa sosok pintar, jangan kita merasa sosok hebat, jangan kita merasa sosok kita itu bisa, padahal kita tidak mengerti apa-apa. Jadi jika kita minta pertolongan pada Tuhan dengan lembah lembut, buka hati kita dengan lebar-lebar kepada Tuhan, Tuhan akan beri kepada kita terbaik. Amin Bapak Saudaraku. Jadi itu tinggal kita, apakah kita membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan, apakah kita membuka hati kita lebar-lebar untuk dunia ini. Memang untuk dunia ini Bapak Saudaraku enak-enak semua Saudaraku, iya enak-enak semua. Jadi makanya manusia payah meninggalkan dunia ini. Karena apa? Seperti getah Saudaraku, lengket kali. Kenapa? Karena itulah ajaran turun-menurun. Begitulah sesuai dengan kehendak penghuni dunia ini. Begitulah sesuai dengan kehendak sisi iblis Saudaraku. Karena si iblis itu tidak suka kita membaca firman Tuhan ini. Iblis itu kita tidak suka taat kepada Tuhan. Iblis itu tidak suka kita kembali kepada firman kebenaran, sehingga kita akan diejek-ejek, diolok-olokkan, kita digoyang-goyang, kita diuber-uber supaya kita jatuh, supaya kita tergeletak, supaya kita bersama-sama dengan si iblis Saudaraku, dibakar bersama-sama dengan dia. Jadi jangan mau Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada Alkitab original firman Tuhan, supaya kita benar-benar mendapatkannya seturut dengan tertulis apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Terima kasih banyak Bapak Saudaraku, semangat terus, andalkan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, bersyukurlah, karena itu seizin Tuhan. Terima kasih banyak, semangat terus. Shalom.